Kesehatan dan perekonomian memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Berikut penjelasan mengapa kesehatan bisa memengaruhi perekonomian, serta bagaimana hubungan di antara keduanya. Mengapa kesehatan mempengaruhi perekonomian? Pertama, produktivitas menurun akibat penyakit. Orang yang sakit tidak bisa bekerja secara optimal atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Akibatnya, produktivitas individu dan perusahaan menurun, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, beban biaya pengobatan tinggi. Biaya berobat, rawat inap, dan membeli obat-obatan bisa sangat mahal. Ketika pengeluaran kesehatan membengkak, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, usaha, atau investasi jadi habis untuk biaya pengobatan. Ketiga, keluarga ikut terdampak secara finansial. Jika kepala keluarga sakit, maka pendapatan utama bisa hilang. Keluarga harus mengeluarkan biaya untuk perawatan dan kadang harus menjual aset atau berutang. Keempat, dampak pada tenaga kerja dan daya saing negara. Jika banyak penduduk suatu negara sakit-sakitan, maka tenaga kerja menjadi tidak sehat dan tidak produktif. Ini membuat daya saing ekonomi negara di tingkat global menurun. Kelima, meningkatnya beban negara. Pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk subsidi kesehatan, pengobatan, dan bantuan sosial. Ini bisa mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau ekonomi. Bagaimana hubungan timbal balik kesehatan dan ekonomi? Kesehatan baik, kesehatan buruk, produktivitas meningkat, produktivitas menurun, biaya kesehatan rendah, biaya pengobatan tinggi, umur kerja lebih panjang, umur kerja pendek, tenaga kerja kompetitif, tenaga kerja lemah, pertumbuhan ekonomi stabil, ekonomi melambat. Itulah perbandingan antara kesehatan yang baik dengan kesehatan yang buruk. Contoh nyata, pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana krisis kesehatan bisa langsung menghantam ekonomi global. Banyak bisnis tutup, pengangguran melonjak, negara-negara mengalami resesi ekonomi. Pemerintah harus menggelontorkan dana besar untuk menangani masalah kesehatan. Penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker juga membuat banyak rumah tangga terjerat kemiskinan karena biaya perawatan jangka panjang. Kesimpulan, kesehatan adalah modal utama pembangunan ekonomi. Ketika masyarakat sehat, maka mereka bisa belajar, bekerja, berproduksi, dan berinovasi secara maksimal. Sebaliknya, masalah kesehatan bisa menguras keuangan pribadi, keluarga, hingga negara, yang pada akhirnya menghambat kemajuan ekonomi. Pesan penting, menjaga kesehatan bukan hanya investasi untuk hidup panjang, tapi juga strategi penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi.